Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan hari ini, pertemuan perdana Pak Huluk dengan anak-anakku, siswa dan siswi kelas 7, baik dari Darul Muqamah dan dari Maqamul Amin. Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan selalu diberikan Allah Ta'ala ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk tayangan berikutnya. Sebelumnya Pak Huluk perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Ahsanul Huluk, biasa dipanggil Pak Huluk. Alamat saya di Desa Dadi Tunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kalau anak-anak pengen menghubungi Pak Huluk atau pengen interaksi dengan Pak Huluk, monggo. Di bawah ini ada kontak baik WhatsApp, Facebook maupun Instagram. Silahkan. Bagi anak-anak yang pengen kontak dengan Pak Huluk, silahkan menggunakan aplikasi yang ada di bawah ini. Untuk selanjutnya, malah kita anak-anak belajar tentang bab pertama yang akan kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Mari anak-anak, kita membahas bab pertama ini tentang toharoh. Apa itu toharoh? Menurut bahasa, toharoh bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran yang tampak mata, seperti halnya kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata, sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan dalam arti istilah fikih, toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Baiklah anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu toharoh, dan sekarang toharoh sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Kita bahas yang pertama dulu, toharoh maknawiyah. Apa itu toharoh maknawiyah? Toharoh maknawiyah adalah toharoh hati, yaitu mensucikan hati dari perbuatan syirik dan maksiat. Caranya dengan bertauhid dan beramal soleh. Setiap muslim wajib hukumnya membersihkan hati dari segala hal-hal yang berbau syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kita bahas di sini adalah toharoh hissiyah. Apa itu toharoh hissiyah? Toharoh hissiyah adalah toharoh badan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Dalam ajaran Islam, toharoh hissiyah disyariatkan dengan berwudu dan mandi atau pengganti dari keduanya, yaitu tayamum. Jadi toharoh itu dibedakan menjadi dua, ada yang maknawiyah dan ada yang toharoh hissiyah. Sebelumnya, ayo, apa bedanya bersuci dan membersihkan diri? Ayo dilihat tabelnya. Ya, kalau bersuci itu menyertakan niat. Yang kedua, bersuci bertujuan untuk membersihkan, sama, membersihkan diri juga sama. Unsur tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih untuk bersuci, namun untuk membersihkan diri tidak. Unsur yang diikuti keduanya, baik bersuci maupun membersihkan diri, yaitu mengikuti pola hidup sehat. Sudah jelas anak-anak bahwasanya kalau kita selalu menjaga kebersihan, maka hidup kita akan sehat, ya.
Karena apa juga kita sudah tahu, an-nadhafatu minal iman. Apa itu? Kebersihan sebagian dari iman. Oke anak-anak, kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri. Setidaknya manusia mandi 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan sore hari. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya, seperti membasuh muka pada saat terkena debu, kaki yang baru saja berjalan di tempat yang becek dicuci dengan air atau dibasuh dengan air, dan selesai makan membasuh tangan. Itu salah satu bentuk bersuci dan membersihkan diri karena mengikuti pola hidup yang sehat. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang najis. Mungkin sudah kita sering dengar, oh najis ini jangan disentuh soalnya najis. Sekarang kita bahas apa itu najis. Najis itu apa sih? Nah, kita bahas di sini. Najis dalam bahasa Arab bermakna al-qadzarah, yang artinya kotoran. Najis menurut istilah fikih adalah pandangan syariat Islam yang mengacu pada hal-hal yang tidak suci. Segala sesuatu yang dianggap najis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, benda-benda yang dari awalnya adalah najis, yang sudah tidak bisa diotak-atik itu, yang sudah awal sudah najis, ya tetap dihukumi najis. Yang kedua, benda-benda yang awalnya suci, namun terkena atau tersentuh najis, maka menjadi najis. Dalam istilah dikatakan mutanajis, dan akhirnya dihukumi najis. Jadi ada barang yang awalnya suci, kemudian terkena najis, akhirnya dikatakan mutanajis, yang dihukumi najis. Selanjutnya contoh benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain mayat manusia. Yang bangkai ya, yang bangkai bukan yang disembelih. Ya, jadi bisa membedakan nanti ayam kalau sudah mati disebut bangkai, tapi kalau ayam disembelih sudah tidak termasuk bangkai karena sudah disembelih sesuai syariat Islam. Yang kedua, darah haid dan nifas. Yang ketiga, kotoran yang keluar dari kubul. Apa itu kubul? Jalan depan. Yang anak-anak buat pipis itu namanya kubul. Dan dubur, ya, dubur atau jalan belakang. Nah, itu yang anak-anak buat BAB setiap hari namanya dubur atau jalan belakang. Selain mani atau sperma. Jadi mani itu dihukumi bukan najis, ya. Jadi yang keluar dari jalan depan tapi bukan najis. Selanjutnya kotoran hewan. Yang selanjutnya anjing dan babi. Terus nanah. Dan yang terakhir semua bagian binatang yang diambil tubuhnya ketika hidup. Hukumnya seperti bangkai. Jadi ada kambing, dipotong kakinya, kambingnya masih hidup dipotong kakinya. Termasuk dalam tidak melalui syariat Islam, dipotong kakinya terus dimakan, itu sama jangan bangkai dan termasuk najis. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar tentang definisi najis atau pengertian najis dan membahas tentang contoh benda-benda yang termasuk najis, maka kita akan membahas tentang macam-macam najis. Mohon diperhatikan ya, agar kita paham secara betul. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ini biasanya terdapat pada air kencing anak laki-laki maupun perempuan yang belum makan apa-apa, yang belum berusia 2 tahun. Biasanya masih minum ASI. Cara menghilangkannya cukup dengan mempercikkan atau membasuh air pada najis tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis ini berasal dari kubul dan dubur, baik manusia maupun hewan. Cara mensucikannya cukup dengan membasuh dengan air bersih pada tempat yang terkena najis.
tidak wajib dicuci berkali-kali, manakala wujud telah hilang dan 1 kali basuhan saja cukup. Selanjutnya terakhir adalah najis berat, yaitu najis mughaladzah. Apa najis mughaladzah ini? Najis yang berasal dari air liur anjing, air liur babi, air kencing, darah, serta kotoran anjing dan babi. Jadi yang bersumber dari anjing dan babi, maka disebut dengan najis mughaladzah. Dan cara mensucikannya, karena najis ini adalah najis yang berat, cara mensucikan najis mughaladzah adalah membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan yang salah satunya dicampur dengan debu, digosok dengan debu, dibersihkan dengan debu. Pencampuran air dan debu bisa dilakukan secara bersamaan, kemudian diletakkan di tempat yang terkena najis. Baiklah, setelah kita membahas tentang najis, sekarang kita membahas tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas merupakan keadaan seseorang yang sedang dalam kondisi yang tidak suci, sehingga menyebabkan ketika akan beribadah harus bersuci terlebih dahulu. Hadas sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar. Apa penyebab hadas besar? Yang pertama haid, nifas, dan wiladah. Yang kedua junub. Yang ketiga meninggal dunia. Larangan untuk hadas besar: yang pertama mengerjakan sholat, yang kedua menyentuh Al-Quran, yang ketiga tawaf, yang keempat i'tikaf, yang kelima memasuki masjid. Cara bersuci yaitu dengan mandi janabah atau biasa kita sebut sebagai mandi junub atau mandi besar. Selanjutnya kita membahas tentang hadas kecil. Penyebab hadas kecil adalah 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, sengaja menyentuh kubul dan dubur. Yang ketiga, hilang akal, baik karena gila maupun pingsan. Yang terakhir, bersentuhan kulit yang bukan mahramnya. Larangan untuk orang yang sedang mendapatkan hadas kecil yaitu 1. Mengerjakan sholat. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tawaf. Cara bersuci dari hadas kecil, yang pertama adalah dengan berwudu, yang kedua dengan tayamum apabila tidak ada air. Baiklah anak-anak, telah selesai penjabaran Pak Khuluk di materi kali ini. Ada tugas untuk kalian, mohon diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, siapkan 1 buku khusus mata pelajaran fikih dan dilarang digunakan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi harus punya 1 buku khusus untuk mata pelajaran fikih. Tidak boleh nanti dicampur dengan mata pelajaran lain. Walaupun sama-sama PAI, nggak boleh, harus khusus fikih sendiri. Yang kedua, dalam buku catatan fikih itu silakan diberi sampul atau sama dan ditulis, biasanya ada nama lengkap, kelas, dan madrasah. Silakan diisi dan ditulis yang bagus, biar nanti dalam pertemuan yang akan datang Pak Khuluk bisa tahu ini bukunya siapa, siapa yang aktif, siapa yang kreatif. Nanti Pak Khuluk biar tahu. Baiklah anak-anak, materi hari ini telah selesai, penugasan telah Pak Khuluk berikan. Semoga apa yang Pak Khuluk sampaikan bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu bagi anak-anak semuanya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari Pak Khuluk. Pak Khuluk akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.